Santriin, santriat, Ponpes Al-Amin, Cibedung, Cibarusah, Bekasi. Malam ini akan melakukan check up untuk 2 orang santri yang nanti pada malam Ahad akan tampil di atas panggung di depan orang banyak untuk menyampaikan dakwah Islamiyah, di mana menyampaikan dakwah Islam ini adalah merupakan kewajiban setiap pribadi muslim. Setiap individu muslim berkewajiban untuk berdakwah menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Jadi kita setiap pribadi muslim, setiap individu muslim diperintahkan dan berkewajiban untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang bisa ceramah, dakwah bilisan dengan ceramah dengan lisannya. Yang punya harta banyak, berdakwah dengan hartanya. Ya. Yang punya keahlian, berdakwah dengan keahliannya. Yang punya tenaga, berdakwah dengan tenaganya. Apapun yang kalian miliki, dari kemampuan kalian gunakan untuk berdakwah, untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah agar semuanya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Baik, kita panggil yang pertama dakwah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Santriah Ponpes Al-Amin kelas 3, kelas 2 ya? Kelas 2 ya? Kelas 2 pesantren dan kelas 1 SMK ya? Kelas 2 tidak SMK. Ya, kelas 2 pesantren dan kelas 2 SMK, yaitu Ananda Az-Zahratu Sifa. Kepadanya dipersilakan dengan segala penuh kebanggaan. Takbir! 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 Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu ambil itu meja sama kursi. Mana meja? Lek, agak ke depan, Lek. Digotong aja meja, nah gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Udah. Udah. Depan nih, karpet. Bentar. Bentar sih, Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية. قال رسول الله صلى الله اللهم صل عليه وسلم وسلم: وبارك عليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والحمد لله رب العالمين. Puji syukur hanyalah milik Allah yang telah mentakdirkan kita untuk bermujalasah sekaligus bermusyahadah dengan kondisi sehat jasmani maupun rohaniah. Semoga yang hadir di sini, yang sakit disembuhkan, yang sehat makin disehatkan, hutang-hutangnya dilunaskan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Untayan sholawat dan salam tetap diabadikan kepada An-Nabiyul Mustafa wa Rasul Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga kepada para pewarisnya. Beliau adalah Nabi yang telah berhasil dalam ekspansi dakwahnya, reformasi kelamnya hidup jahiliyah menjadi tatanan hidup ilmiah, yakni agama Islam, agama yang wala yu'la alaihi. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin, Bapak Raden Haji Adi Haryadi beserta istri. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Syaikhina Al-Karim Al-Kamil atau Kiai Saifuddin Al-Quluni SAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Cibarusah beserta keluarga. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati jajaran asatidz asatidzah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan tajud saya terhadap beliau. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada seorang penulis, baik dia dari Islam maupun dari luar Islam, jika mau berbicara dengan jujur yang tidak mengagumi kebesaran pribadi martabat Rasulullah SAW. Dalam satu bait yang indah, Imam Bushairi rahimahullahu ta'ala di dalam qasidah burdahnya, beliau menjelaskan tentang keluhuran martabat kepribadian Rasulullah SAW dengan untaian kata yang sangat indah. Kalbadri fi syaraf wal zahri fi taraf. Kalbadri fi syaraf wal zahri fi taraf wal bari fi taraf wal buhri fi hima wal bari fi Rasulullah SAW itu kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, indah paras wajahnya laksana cahaya terang benderang, dermawan bang samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Oleh sebabnya, beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh. Oleh sebab itu, beliau oleh Allah dijadikan figur. Oleh sebab itu, beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola dan nyantai. Enggak usah tergesa-gesa, enggak usah terburu-buru, harus tenang. Oleh sebab itu, beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan pola sebagai uswatun hasanah. Oleh sebab itu, beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh paling terbaik bagi kehidupan umat manusia. Beliau adalah uswatun hasanah, yakni suri tauladan yang paling terbaik untuk dicontoh oleh segenap umat manusia di seantero dunia. Sehingga di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
di dalam kitab suci Al-Quran, surah yang ke-33, yaitu surah Al-Anbiya 22 ayat 21. Sehingga di dalam kitab suci Al-Quran, surah ke-33 yakni surah Al-Ahzab, juz ke-22 ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada bagimu pada kepribadian Rasulullah SAW suri tauladan yang paling baik. Kalau kita tahu begitu besar cinta Rasulullah kepada kita, maka sangatlah wajar jika kita pun mencintai beliau. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa Rasulullah SAW menjadi suri tauladan buat kita? Jawabannya adalah yang pertama, beliau menjadi suri tauladan buat kita karena beliau adalah manusia, hidup dan berjuang secara manusia. Kalau manusia disuruh meneladani hidup dan berjuang secara manusiawi. Hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh meneladani manusia tentu wajar. Yang tidak wajar apabila manusia disuruh meneladani jin atau malaikat. Ini ngomongnya terlalu cepat ya, jadi sehingga ada beberapa kalimat yang nggak jelas. Seperti tadi, kalau ada itu kurang jelas. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia adalah wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Nyantai. Yang nyantai. Tenang. Mual bubari mual tenang ya. Dakwah dan kajian dua kayak. Nyantai. Ulangi kalau manusia disuruh. Kalau manusia disuruh meneladani manusia, maka kalau manusia disuruh meneladani manusia, wajar. Ya. Kalau manusia disuruh meneladani manusia, wajar. Tidak wajar manusia disuruh contoh monyet. Jadi kontrol itu kata-kata bisa dinatur. Ya. Kalau manusia disuruh meneladani manusia, maka wajar. Yang tidak wajar apabila manusia disuruh meneladani jin atau malaikat. Maka oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang rasul itu berasal dari kamu sendiri, yakni manusia. Kalau rasul yang diutus oleh Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum jika jin menjadi rasul dan turun ke bumi. Saya yakin satu dunia mungkin semua orang akan beriman. Akan tetapi mereka beriman. Saya yakin satu dunia mungkin semua orang akan beriman. Akan tetapi mereka beriman bukan karena ikhlas. Ya. Saya yakin satu dunia mungkin semua orang beriman. Akan tetapi mereka semua beriman bukan karena ikhlas dan yakin. Mungkin karena takut dengan Rasulnya. Yang kedua, Rasul menjadi contoh dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jika kita kebetulan seorang pemimpin, beliau pun pemimpin. Nih, masukin kata-kata interaksi antara penceramah dengan ustaz. Bu, Pak. Yang kedua, Rasulullah SAW menjadi contoh bagi kita. Kenapa? Bapak-bapak ibu tahu gitu. Jadi ada interaksi. Tadi asal sorangan itu. Jadi untung terlalu fokus dalam tulisan, ada hafalan. Jadi orang berlincah gitu ya. Jadi harus mampu berinisiatif sendiri, punya ide sendiri gitu untuk mengembangkan dakwah. Ayo, supaya dakwah nanti menarik kita ya. Bisa nggak kayak gitu? Harus bisa. M150 bisa. Ayo, lanjut. Bu, Pak, leungit hafalanna.
Udah fokus deh, udah fokus sama aja deh. Udah fokus sama aja nggak apa-apa. Masih belajar apa? Jika kita kebetulan seorang pemimpin, maka beliau juga seorang pemimpin. Jika kita seorang Ulangi dari yang kedua, yang kedua. Saya kan baru satu ya. Yang kedua sekarang naik yang kedua. Dari awal tadi. Yang kedua adalah Rasul menjadi suri tauladan buat kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jika kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga seorang pemimpin. Jika kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jika kita seorang kepala rumah tangga, beliau pun punya anak dan istri. Jika kita seorang guru, beliau pun mengajar jamaah di masjid. Jika kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang sangat jujur. Jika kita seorang mubalik, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada umat manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercermin uswatun hasanah, suri tauladan yang paling terbaik. Maka tidak ada alasan apabila seorang muslim tidak mau mencontoh kepribadian beliau. Oleh karena itu sangat ironis dan sangat kita sayangkan apabila seorang muslim tahu sejarah kehidupannya Apabila seorang muslim tahu betul sejarah kehidupannya Napoleon Bonaparte. Oleh karena itu sangat ironis dan sangat kita sayangkan apabila seorang muslim tahu betul sejarah kehidupannya Benito Mussolini. Ia hafal sejarahnya Adolf Hitler. Ia tahu benar sejarahnya Napoleon Bonaparte. Ia hafal benar ajarannya Karl Marx, tetapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Nurul qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagus penampilannya, tinggal dipoles, tinggal dikembangkan. Potensi dakwahnya, bakat dakwahnya dikembangkan, diulik, dipoles supaya nanti dakwahnya menarik, ya, memikat para mustahil.